Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore anak-anak. Sore, Bu. Oke, semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Nah, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, kita membaca doa terlebih dahulu ya, dengan baca basmalah bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, Ibu absen dulu ya, siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Oke, Wira, Hadir, Bu. Ansori, Hadir, Bu. Alim, Hadir, Bu. Ika, Hadiro, Vidya, hadir Bu. Jana, Hadir Bu. Alia, Hadiro, oke, Asti, hadir Bu. Dina. Hadir Bu. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya pada sore hari ini. Iya, Bu. Nah, sebelum pelajaran pada hari ini kita mulai, Ibu ada contoh nih. Nah, yang pertama, ketika kita bercermin, apa yang terjadi? Ada yang tahu? Enggak tahu. Nah, Nggak tahu. bayangan kita ada di dalam cermin itu kan? Iya. Nah, oke, yang kedua, saat ketika kita ada gelas air, kita masukkan ballpoint atau pensil, apa yang akan terjadi? Hasilnya patah, Bu. Betul sekali, pintar. Jadi, kedua peristiwa tersebut itu berkaitan dengan sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dipantulkan dan cahaya dapat dibiaskan, seperti itu. Nah, pada sore hari ini kita akan belajar tentang alat-alat optik. Nah, yuk kita belajar bersama ya. Nah, alat optik itu adalah alat yang salah satu komponennya menggunakan benda optik, misalnya cermin, lensa, seperti itu. Nah, alat optik itu memanfaatkan prinsip pemantulan dan pembiasan cahaya. Nah, benda optik yang pertama yaitu adalah cermin. Nah, cermin itu adalah sebuah benda dengan permukaan licin dan mengkilap yang biasa memantulkan cahaya sehingga membentuk bayangan, seperti itu ya. Nah, pemantulan sinar yang mengenai permukaan setiap jenis setiap bayangan itu akan berbeda-beda, seperti itu. Nah, macam-macam cermin itu ada cermin apa? Cermin datar, ada cermin cembung, ada cermin cekung. Nah, bagus sekali. Cermin datar itu gambarnya seperti ini. Nah, cermin datar itu sangat mudah ditemui di sekitar kita. Nah, pemanfaatan cermin datar itu paling umum digunakan untuk saat kita berkaca, saat kita lihat penampilan kita, apakah sudah sesuai atau belum, seperti itu. Nah, cermin datar juga menyerupai bayangan asli, seperti itu. Nah, bayangan yang dihasilkan dari cermin datar itu memiliki sifat maya, tegak, dan diperbesar. Oke, nah sekarang yang kedua yaitu cermin cembung. Cermin cembung itu memiliki titik fokus dan titik pusat lengkungan cermin yang berada di belakang cermin. Nah, sebagai penanda nilai fokus pada cermin cembung itu nilainya negatif, seperti itu ya. Nah, sifat bayangan yang dihasilkan dari cermin cembung yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Nah, pemanfaatan cermin cembung dalam kehidupan sehari-hari kita sering lihat di spion mobil, spion motor, seperti itu ya. Nah, oke, lanjut sekarang yaitu cermin cekung. Nah, sifat dari cermin cekung itu adalah mengumpulkan sinar atau cahaya atau disebut juga dengan konvergen. Seperti itu ya, gambarnya seperti ini. Nah, letak titik fokus cermin cekung itu berada di depan. Nah, kalau cermin cembung itu kan berada di belakang titik fokusnya. Kalau cermin cekung itu berada di depan. Nah, untuk
nilai fokus cermin cekung itu adalah positif karena berada di depan. Kalau cermin cekung tadi kan berada di titik fokus belakang, jadi nilainya apa? Negatif. Betul sekali. Nah, untuk sifat bayangan yang dihasilkan dari cermin cekung itu bisa berbeda-beda berdasarkan letak benda di depan cermin, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu benda optik lensa. Lensa adalah benda tembus cahaya yang dibatasi oleh bidang lengkung. Nah, dengan kemampuan membelokkan atau membiaskan berkas cahaya yang melewatinya, seperti itu. Nah, adanya pembiasan lensa inilah yang dapat menghasilkan bayangan. Bahan pembentuk lensa itu biasanya berupa plastik, kaca, seperti itu ya. Nah, lensa juga mempunyai kemampuan untuk membiaskan cahaya terhadap dua jenis lensa, yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Bu, apa perbedaan lensa dengan cermin, Ibu? Bagus sekali pertanyaannya, Ansori. Jadi lensa itu bersifat membiaskan atau meneruskan cahaya. Nah, sedangkan cermin itu bersifat memantulkan cahaya, seperti itu. Sudah paham? Sudah paham, Bu. Nah, sekarang lanjut ya, Ibu jelaskan tentang lensa cembung. Nah, lensa cembung itu memiliki karakteristik mengumpulkan cahaya atau konvergen. Nah, lensa cembung itu banyak digunakan pada alat optik seperti lup, apa saja? Mikroskop, apa saja? Kaca pembesar. Betul sekali, ya lup itu kaca pembesar. Oh iya. Bagus. Nah, sekarang ada kamera. Ya, kamera yang sering kita gunakan buat memotret itu juga merupakan dari lensa cembung. Nah, ada proyektor seperti itu ya. Nah, sedangkan untuk lensa cekung itu adalah lensa cekung itu memiliki kemampuan menghamburkan cahaya atau divergen. Nah, kemampuan dari lensa cekung ini dimanfaatkan pada berbagai alat optik seperti lensa kacamata pada rabun jauh, lensa okuler pada mikroskop, seperti itu. Nah, pada pembentukan bayangan benda untuk lensa cekung, dimanapun letak bendanya akan menghasilkan suatu sifat bayangan yang sama, yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Oke. Nah, sekarang selanjutnya kita akan membahas alat optik yang pertama, yaitu mata. Nah, mata itu adalah alat optik yang dimiliki manusia, yang dikaruniai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Nah, kita harus bersyukur, kita harus merawat, kita harus menjaga, seperti itu ya. Nah, fungsinya itu agar kita bisa melihat suatu objek, suatu bayangan, suatu benda yang ada di sekitar kita. Contohnya, ini adalah spidol, bagus. Kita bisa melihat ini ada papan tulis, ini ada meja, seperti itu ya. Nah, jadi mata itu juga memiliki gangguan. Nah, gangguannya ada apa saja? Ada miopi, ada hipermetropi, ada presbiopi. Nah, ada yang tahu nggak miopi itu apa? Apa Bu miopi? Miopi itu adalah rabun jauh. Bagus sekali. Nah, rabun jauh itu adalah orang yang memiliki gangguan tidak bisa melihat suatu objek atau suatu benda yang letaknya jauh dari pengamat, seperti itu. Contohnya ketika kita sedang duduk di teras, di jalan raya ada kucing. Nah, itu kucing atau enggak ya? Kita lihat tuh, maksudnya masih buram-buram seperti itu. Oke? Paham semuanya? Paham, Bu. Nah, untuk miopi itu ada persamaannya. Ada P sama dengan min 100 per PR. Seperti itu ya. Ada yang ingin bertanya? Bu, Iya. P itu apa Bu? Dan Nah, PR itu apa? betul sekali.
sekali, bagus pertanyaannya. P itu apa, Bu? Nah, PR itu apa, Bu? Nah, P di sini itu adalah kekuatan lensa kacamata dengan satuan dioptri. Seperti itu ya. Nah, sedangkan PR di sini adalah titik jauh seseorang dalam satuan sentimeter. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke gangguan mata yang kedua, yaitu hipermetropi. Nah, hipermetropi itu adalah gangguan seseorang atau gangguan mata yang tidak bisa melihat objek dari jarak dekat, seperti itu. Jadi, bedanya tadi kalau miopi tidak bisa melihat dari jarak jauh, kalau hipermetropi itu tidak bisa melihat benda yang dari dekat, seperti itu. Nah, persamaannya apa? Persamaannya yaitu P sama dengan 100 per SN kurangi 100 per PP, seperti itu. Sudah paham? Bu mau nanya, Ya, Ika? SN itu apa, Bu? Nah, betul. SN itu apa, Bu? P itu apa, Bu? PP itu apa, Bu? Jadi, P di sini yaitu kekuatan lensa cembung dengan satuan dioptri. Jadi, SN di sini itu adalah jarak mata normal yang nilainya 25 cm sampai dengan 30 cm. Untuk PP di sini adalah titik dekat mata penderita dengan satuan sentimeter. Seperti itu ya. Nah, sekarang gangguan mata yang ketiga adalah presbiopi atau mata tua. Nah, orang yang terkena presbiopi itu tidak dapat melihat objek atau suatu benda yang terlihat jauh dan yang dekat, seperti itu. Jadi kan untuk miopi tadi kan tidak bisa melihat objek dari jauh. Nah, untuk hipermetropi tidak bisa melihat benda dari dekat. Nah, untuk presbiopi ini atau mata tua tidak bisa melihat objek yang terlihat jauh dan terlihat dekat, seperti itu. Oke, semuanya paham? Untuk alat optik yang kedua yaitu kamera. Nah, kamera kan sering kita gunakan ya untuk mengambil gambar, untuk seperti itu ya. Nah, kamera itu adalah alat optik untuk memotret, seperti itu ya. Nah, kamera itu menggunakan tabung yang dapat digeser ke depan dan ke belakang untuk memfokuskan bayangan benda agar bayangan itu jatuh kepada film, seperti itu. Paham? Paham, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, untuk yang ketiga adalah loop. Loop atau apa? Ada yang tahu loop itu apa? Kaca Kaca pembesar, Bu. pembesar. Bagus sekali. Loop yaitu kaca pembesar. Nah, adalah alat optik yang sangat sederhana. Nah, terdiri dari satu lensa cembung, seperti itu ya. Biasanya loop itu sering kalau kita mau penelitian di lab itu kan kita sering lihat tuh kaca pembesar untuk lihat apa ya? Untuk lihat kalau ada benda kecil kita diperbesar itu akan terlihat jelas, seperti itu ya. Nah, sekarang yang keempat yaitu periskop. Periskop itu apa? Digunakan sebagai teropong untuk mengamati benda-benda yang ada di dasar laut, seperti itu ya. Nah, itu biasanya digunakan pada kapal selam, seperti itu. Nah, untuk yang kelima, alat optik yang kelima yaitu teleskop. Ada yang tahu nggak teleskop itu apa? Ada yang tahu teleskop itu apa? Betul sekali, Ika. Teleskop itu adalah teropong. Nah, teropong itu digunakan sebagai untuk mengamati benda-benda yang jaraknya jauh dari pengamat. Nah, teropong ini itu dibedakan menjadi dua, seperti itu ya. Ada teropong bintang, ada teropong bumi. Nah, teropong bintang itu untuk melihat benda-benda yang ada di angkasa. Seperti apa contohnya?
Bintang. Ada apa lagi? Matahari. Bagus. Ada apa lagi? Bulan. Dan planet-planet Planet lainnya. Tidak bisa Oh, kalau tidak alien. bisa. Oke ya. Lanjut. Nah, teropong bumi. Nah, teropong bumi itu untuk mengamati benda-benda yang jauh dari pengamat yang di sekitar bumi. Kita kalau mau teropong, kita jaraknya sini nih, mau lihat di sana itu ada apa ya, kita pakai teropong. Nah, yang jaraknya jauh dari pengamat, yang tidak bisa dilihat dari mata dekat. Seperti itu, paham? Paham, Bu. Nah, sekarang yang keenam yaitu mikroskop. Nah, mikroskop itu digunakan untuk melihat objek-objek yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, seperti itu. Nah, mikroskop itu terdiri dari dua lensa cembung, yaitu lensa okuler dan lensa objektif. Seperti itu ya. Nah, perbesaran lensa mikroskop itu dapat dirumuskan dengan M sama dengan MOK dikali MOB. Ada yang tahu MOK itu apa? Tidak, Bu. Ada yang tahu MOB itu apa? Objektif mungkin. Betul, jadi MOK itu adalah perbesaran lensa okuler. Sedangkan untuk MOK yaitu perbesaran lensa objektif. Bagus sekali. Sekarang Ibu ada contoh soal nih. Nah, ditulis ya anak-anak. Siap, Bu. Oke, Ibu dikte ya. Berapa, nomor 1, berapa perbesaran mikroskop jika lensa okulernya memiliki perbesaran 10 kali? Sudah? Ya. Dan lensa objektifnya memiliki perbesaran 4 kali. Oke. Nah, sudah? Sudah, Bu. Nah, ini dengan kita masukkan ya rumusnya tadi. Rumusnya tadi ada apa anak-anak? M sama dengan MOK dikali MOB. Nah, MOK-nya apa? 10. MOK-nya 10. 10. MOB-nya berapa? 4. Nah, sekarang 10 dikali 4 berapa? 40. Pinter sekali, 40. Sekarang sudah dapat diketahui ya. Perbesarannya adalah 40 kali. Betul sekali. Nah, jadi kesimpulan pada pembelajaran pada sore hari ini yaitu alat-alat optik tadi adalah alat-alat yang salah satu atau lebih komponennya menggunakan benda optik, misalnya cermin, lensa, prisma, seperti itu ya. Nah, alat optik itu memanfaatkan prinsip apa? Pemantulan dan pembiasan. Oke. Nah, tadi kan sudah disebutkan ya, ada alat optik itu ada apa saja, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran pada sore hari ini. Ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.